Pada Maret 1972, Naftali Bennett membuka matanya di tengah latar belakang keluarga Yahudi Ortodoks modern yang tak terpisahkan dari semangat nasionalisme yang membara. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa tanah ini adalah milik mereka, milik bangsa Yahudi, dan tak ada yang dapat mengubah takdir mereka. Dari halaman sekolah-sekolah Israel yang keras hingga medan perang yang penuh tantangan, Bennett menempuh jalan yang tak biasa. Melalui Sayeret Matkal, salah satu unit khusus paling elit di militer Israel, ia mengukir pengalaman yang membentuk pandangannya tentang dunia. Keras, penuh konflik, dan tak ada ruang untuk kelemahan. Pendidikan yang ia raih di Israel dan Amerika hanya menambah kedalaman perspektifnya, memberikan alat untuk memahami tantangan yang dihadapi Israel di tengah dunia yang terus berubah. Memasuki dunia politik setelah menapaki sukses di sektor teknologi dan bisnis, Bennett menemukan dirinya di jantung politik Israel pada tahun 2013 ketika ia mendirikan Partai Yamina. Dalam Knesset, ia tak pernah ragu untuk mengungkapkan pandangannya yang kuat tentang nasib Israel, termasuk di bidang pendidikan dan pertahanan, di mana ia pernah menjabat sebagai menteri. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang tidak hanya terlahir sebagai anak bangsa, tetapi yang berjuang untuk menegakkan masa depan yang menurutnya adalah takdir yang tak bisa diganggu-gugat. Naftali Bennett melangkah ke dalam dunia pendidikan, bukan untuk mencari pemahaman yang lebih luas, tetapi untuk memperkuat keyakinannya yang sudah kaku. Di bangku sekolah Israel, ia diajarkan bukan hanya ilmu, tetapi juga bagaimana memandang dunia dengan kecurigaan dan rasa takut yang dalam terhadap yang berbeda. Pendidikan di tanah kelahirannya membentuknya, tetapi bukan untuk merangkul keberagaman atau perdamaian, melainkan untuk memperkuat citra diri bangsa yang tak tergoyahkan dan tak terbendung. Setelah menuntaskan pendidikan di tanah airnya, Bennett melanjutkan studinya di Universitas Amerika. Sebuah langkah yang seharusnya membuka cakrawala, namun justru semakin meneguhkan rasa keterasingannya dari dunia luar. Di tengah kuliah dan kehidupan yang penuh kebebasan, ia tetap terperangkap dalam pandangan sempit yang dipupuk oleh latar belakang Yahudi Ortodoksnya. Tidak ada ruang untuk pengertian lebih dalam mengenai perbedaan. Ia hanya menemukan konfirmasi atas keyakinan bahwa dunia di luar Israel adalah tempat yang penuh ancaman terhadap eksistensi mereka. Kemudian, perjalanan militer yang mengerikan dimulai. Menjadi bagian dari Sayeret Matkal, unit elit IDF, Bennett tidak hanya dilatih dalam taktik perang, tetapi juga dalam ajaran bahwa kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami dunia. Dengan setiap langkah yang diambil di medan perang, dengan setiap pertempuran yang dihadapi, ia semakin menjauh dari pemahaman yang lebih manusiawi terhadap musuh yang dihadapi. Bagi Bennett, militerisme bukan hanya cara untuk melindungi negara, tetapi juga cara untuk menegaskan dominasi, untuk menanamkan ketakutan kepada mereka yang dianggap sebagai ancaman. Pengalaman ini bukan hanya membentuk seorang pejuang, tetapi seorang pria yang memandang dunia dengan cara yang tak pernah memberi tempat bagi kompromi atau perdamaian. Setelah meraih kesuksesan di dunia teknologi dan bisnis, Naftali Bennett memutuskan untuk memasuki dunia politik, sebuah dunia yang menurutnya menawarkan panggung yang lebih besar untuk memperjuangkan visinya yang sempit dan keras. Bisnis telah memberinya kekuasaan, tetapi politik memberinya kontrol.
ia memasuki Knesset pada 2013, sebuah langkah yang tampaknya didorong oleh ambisi pribadi daripada dorongan untuk menciptakan perdamaian. Di dalam ruang parlemen, ia bukan hanya menjadi bagian dari sistem, tetapi seseorang yang bertekad untuk mengubahnya sesuai dengan pandangan dunia yang dibentuk dari kebanggaan nasionalis yang tak tergoyahkan. Mendirikan Partai Yamina, Bennett tak hanya mencari suara, tetapi juga tempat bagi ideologi yang lebih ekstrim, ideologi yang menolak setiap bentuk kompromi dengan Palestina, yang berkeras mempertahankan kebijakan pemukiman di wilayah yang diperebutkan, dan yang tak pernah mengakui hak Palestina untuk memiliki tanah mereka sendiri. Ia menciptakan sebuah kekuatan yang tidak hanya menantang arus perdamaian, tetapi juga mengubah politik Israel menjadi ajang untuk mengukuhkan dominasi satu pihak saja. Sebagai Menteri Pendidikan, Bennett lebih banyak memperkenalkan kebijakan yang menguatkan ideologi daripada pendidikan yang mendorong pengertian atau kedamaian. Kurikulum yang dipromosikan tidak hanya membentuk generasi yang lebih nasionalis, tetapi juga menanamkan kebencian terhadap musuh yang tidak dapat dikalahkan. Sebagai Menteri Pertahanan, ia mengawasi kebijakan yang lebih keras terhadap Palestina, memperburuk ketegangan yang telah ada. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan militer Israel semakin agresif dan kehidupan Palestina di bawah pendudukan semakin sulit. Bennett bukanlah seorang pembangun perdamaian, tetapi seorang arsitek kekuatan yang tak kenal kompromi, mengukir jalur yang membawa Israel semakin jauh dari kemungkinan perdamaian yang sejati. Naftali Bennett dengan sikapnya yang keras dan tidak kenal kompromi, mengukuhkan diri sebagai salah satu figur yang menentang segala bentuk penyelesaian damai yang melibatkan Palestina. Dalam pandangannya, solusi dua negara yang menawarkan kemungkinan sebuah negara Palestina berdampingan dengan Israel hanyalah ilusi yang berbahaya dan tak bisa diterima. Bagi Bennett, tanah yang saat ini dikuasai oleh Israel adalah milik mereka dan tidak ada ruang untuk pembagian atau perundingan lebih lanjut. Ide tentang dua negara yang hidup berdampingan, menurutnya, bukanlah jawaban yang dapat menjamin keamanan dan eksistensi Israel sebagai negara Yahudi yang tak tergoyahkan. Bennett bukan hanya menolak solusi ini, ia berusaha menegakkan kebijakan yang semakin memperburuk ketegangan dengan Palestina. Salah satu langkah paling provokatif yang ia dukung adalah perluasan pemukiman Yahudi di tepi barat. Pemukiman-pemukiman ini yang dianggap oleh Palestina dan banyak negara internasional sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional menjadi simbol dari ketidakpedulian Bennett terhadap hak-hak Palestina dan aspirasi mereka untuk memiliki negara sendiri. Setiap pemukiman yang didirikan di tanah yang diperebutkan ini bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga sebuah pesan yang menegaskan bahwa tanah tersebut bukan milik Palestina. Sebuah provokasi yang semakin memperburuk ketegangan dan mengurangi setiap kemungkinan untuk rekonsiliasi atau perdamaian jangka panjang. Dengan terus mendukung kebijakan ini, Bennett menegaskan posisinya sebagai penghalang bagi setiap upaya damai yang melibatkan Palestina. Bagi banyak pihak, pandangannya hanya memperburuk penderitaan rakyat Palestina yang semakin terpinggirkan dan terjepit oleh kebijakan yang tidak memberi ruang bagi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Naftali Bennett dengan pandangan nasionalis ekstrimnya mengangkat Yerusalem sebagai simbol absolut dari kekuasaan Israel, menjadikannya ibu kota abadi yang tidak dapat dibagi atau dinegosiasikan. Bagi Bennett, Yerusalem bukan hanya sekadar kota, ia adalah inti dari identitas nasional Israel yang tak terbantahkan. Menurutnya, kota yang dibagi atau dibagikan kepada Palestina adalah sebuah pengkhianatan terhadap sejarah dan legitimasi Israel. Dalam pandangan ini, aspirasi Palestina untuk memiliki bagian dari Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka hanya dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi Israel, yang harus ditanggapi dengan penolakan keras dan perlindungan hak Israel atas seluruh kota.
Pendekatan ini tidak hanya memperburuk ketegangan yang sudah lama ada, tetapi juga menambah ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Setiap kebijakan yang diperkenalkan oleh Bennett untuk memperkuat kontrol Israel atas seluruh Yerusalem, termasuk perluasan pemukiman dan pembangunan infrastruktur, adalah langkah yang semakin menjauhkan solusi damai yang dapat memenuhi kedua belah pihak. Bagi Palestina, langkah-langkah ini bukan hanya pengambil alihan tanah, tetapi pengingkaran terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah yang mereka anggap sah. Kebijakan ini, yang mengabaikan hak dan aspirasi Palestina, mengarah pada ketegangan yang semakin dalam, menciptakan luka yang tak bisa sembuh. Dengan menutup mata terhadap perasaan dan hak-hak rakyat Palestina, Bennett mengedepankan pandangan yang menganggap dominasi dan kekuatan lebih penting daripada perdamaian atau pengertian bersama. Ini bukanlah kebijakan yang mengarah pada rekonsiliasi, melainkan memperdalam perpecahan yang menghambat segala kemungkinan masa depan yang damai. Sebagai Perdana Menteri Israel dari 2021 hingga 2022, Naftali Bennett memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kebijakan yang lebih keras dan tidak kompromistis terhadap Palestina, menegaskan kontrol Israel atas setiap inci wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan militer dan pemukiman Israel semakin agresif, dengan penekanan pada ekspansi pemukiman di tepi barat dan penguatan kendali atas Yerusalem yang hanya memperburuk ketegangan yang sudah lama membara. Bennett tidak sekadar melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah yang dikuasai Israel adalah bagian dari negara Yahudi dan tidak ada ruang bagi Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri di tanah yang mereka anggap sah. Kebijakan ini yang lebih memprioritaskan kekuatan dan kontrol daripada dialog atau diplomasi, semakin menjauhkan Israel dari kemungkinan perdamaian dengan Palestina. Setiap langkah yang diambil Bennett untuk memperluas pemukiman dan mempertahankan kebijakan blokade Gaza, misalnya, hanya memperburuk penderitaan rakyat Palestina dan memperdalam ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Di mata dunia internasional, tindakan ini semakin merusak kredibilitas Israel sebagai negara yang menginginkan perdamaian dan memperparah ketegangan yang ada. Dalam pemerintahan Bennett, proses perdamaian yang telah terhenti semakin sulit dicapai. Dengan menutup diri terhadap solusi yang lebih inklusif dan mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina, ia memperpanjang siklus kekerasan dan penderitaan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kepemimpinan Bennett bukanlah sebuah langkah menuju rekonsiliasi, tetapi sebuah penguatan terhadap kebijakan yang memadamkan harapan akan masa depan yang lebih damai dan adil bagi kedua belah pihak. Pandangannya yang keras dan eksklusif terhadap Palestina membuat Naftali Bennett menjadi figur yang sangat kontroversial di mata dunia internasional. Dengan menolak setiap bentuk kompromi dan mempertahankan kebijakan yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina, ia memperburuk citra Israel sebagai negara yang lebih peduli pada kekuatan dan kontrol daripada keadilan atau perdamaian. Banyak negara dan organisasi internasional yang mengkritik kebijakan Israel di bawah kepemimpinannya menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak-hak rakyat Palestina, tetapi juga semakin menjauhkan Israel dari solusi damai yang inklusif. Kritik ini semakin mempertegas bahwa Israel di bawah Bennett dianggap sebagai negara yang tidak menghargai hak dasar bangsa Palestina untuk hidup di tanah mereka dengan kebebasan dan kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan Bennett yang mengutamakan perluasan pemukiman dan kontrol lebih ketat atas wilayah Palestina, serta ketegasan dalam menanggapi setiap bentuk perlawanan, hanya memperburuk kondisi di lapangan. Setiap langkah yang diambilnya semakin menambah penderitaan rakyat Palestina yang terjebak dalam pengepungan kekerasan dan kehilangan tanah mereka. Pemukiman-pemukiman ilegal yang didorong oleh Bennett bukan hanya merampas tanah, tetapi juga mengikis setiap kemungkinan perdamaian.
Pendekatan yang mengandalkan kekuatan ini bukanlah jawaban bagi konflik yang sudah berlarut-larut, melainkan memperburuk ketegangan yang ada, membuat setiap langkah menuju rekonsiliasi semakin mustahil. Dengan menutup pintu bagi diplomasi dan perdamaian yang sejati, kebijakan Bennett hanya menghidupkan kembali siklus kekerasan dan kebencian yang tak pernah berakhir. Rakyat Palestina terus menderita, dan Israel semakin terisolasi di mata dunia, bukan hanya sebagai negara yang keras, tetapi sebagai negara yang menolak untuk melihat penderitaan yang dihadapi oleh mereka yang terpinggirkan. Sebuah masa depan yang damai semakin terlihat jauh dari jangkauan, karena kebijakan yang diambil oleh Bennett bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan sebuah penguatan terhadap konflik yang tidak ada habisnya.